untuk format pertanyaan ada close question, open question, kemudian ada ini keunggulan close question dan keunggulan open question. Jadi kalau untuk open question sendiri, contohnya misal faktor apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman saat bekerja, jelaskan. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan kayak gitu. Jadi semacam essay. Kalau untuk close question sudah tersedia beberapa alternatif jawaban, itu tadi yang saya sebut sebagai skala Likert. Merancang kuesioner ada 9 tahapan. Jadi yang pertama kita harus menetapkan informasi yang ingin diketahui. Selanjutnya jenis kuesioner dan metode administrasinya itu harus dijelaskan dulu. Kemudian isi dari masing-masing pertanyaan itu sudah relevan apa belum, sesuai apa belum dengan variabel yang kita gunakan. Kemudian kita juga harus menentukan banyak responden atas setiap pertanyaan. Mengingat si kuesioner ini juga wajib diuji. Jadi kita harus juga mengingat untuk pengujian yang sebenarnya kayak gitu. Misalkan yang materi sebelumnya kan saya sudah menyampaikan, misal ada 20 sampel, jadi kita gunakan 5 sampel untuk uji si kuesionernya, sudah bagus apa belum kualitas kuesioner kita, kemudian kita turun lagi ke lapangan dengan membawa kuesioner yang sudah bagus kualitasnya tersebut, yang diuji secara benar itu ke uji sesungguhnya ke 15 sampel sisanya kayak gitu. Jadi 20 sampel, 5 sampel untuk uji kualitas kuesioner, 15 sisanya untuk pengujian yang sesungguhnya. Selanjutnya, kata-kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan ini juga wajib diperhatikan, ingat, singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk yang selanjutnya urutan pertanyaan. Usahakan dari yang sulit ke mudah kayak gitu. Kemudian karakteristik fisik kuesioner juga harus dilihat. Jadi meliputi dari tadi judulnya diperjelas, penelitian kita judulnya apa. Kemudian caranya kita memberikan perintah tersebut. Jadi bahasanya yang benar. Kemudian tulisan yang kita pilih. Biasanya kalau normalnya kita pakai Times New Roman. Itu agar jelas ya kan, kadang pilihan tulisan di Word itu kan ada banyak. Jadi usahakan kalian menggunakan yang normal-normal saja, tidak usah dibuat misalkan sandi dan seterusnya agar si pembaca lebih mudah. Kemudian untuk yang ke-8, uji kembali langkah 1 sampai 7 dan lakukan perubahan jika diperlukan. Dan untuk yang terakhir, lakukan uji awal atas kuesioner dan lakukan perubahan jika perlu. Jadi kalau misalkan pertanyaan kalian ada yang bias, usahakan membuat pertanyaan lagi. Namun kalau misalkan tidak kurang dari 3, maksudnya kan minimal kita membuat 3 ya, jadi usahakan buat 5 lah untuk perwakilan satu variabel tersebut, satu subvariabel. Jadi kalau misalkan ada yang bias masih ketolong, kan minimal biasanya 3, kayak kalian buat 5 kayak gitu, biar mempermudah kalian nantinya, biar tidak bias untuk pertanyaannya. Nah ini sekian dari saya terkait kuesioner. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait kuesioner. Yuk, teman-teman silakan. Silakan. Yang ingin ditanyakan terkait kuesioner. Jadi kuesioner ini penting ya nantinya kalau kalian melaksanakan penelitian, sebab kuesioner ini nantinya yang sangat berperan untuk penelitianmu kalau ranahnya
kuantitatif, jenis penelitiannya deskriptif. Jadi dia yang nantinya bisa membantu untuk hasil dan pembahasanmu nantinya gitu. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lebih dalam, ya. Oh, Saya Bu. Iya, silahkan. Emilianus ya yang tanya ya. Bukan saya. Ya Bu, ya. Ya, silakan. Saya kan pernah ini penelitiannya kakak kemarin. Oh terus iya, kakak penelitiannya tingkat. itu tentang ini menghitung. Iya kak, iya ya Pak. Iya. Tidak apa-apa, ya silahkan lanjut. Kemarin itu penelitiannya itu tentang ini Bu, menghitung kendaraan. Kira-kira dari penelitian tersebut apa namanya, respondennya itu apa ya Bu? Apakah ada respondennya dari kegiatan tersebut? Ya oke, ya pertanyaan yang bagus ya. Jadi balik lagi, kita harus melihat variabel yang digunakan. Kalau kita mau menghitung kendaraan, otomatis itu kan terhadap apa namanya benda mati ya kalau kendaraan. Jadi kita kan tidak bisa bertanya kepada kendaraan tersebut. Jadi kalau untuk perhitungan kendaraan itu biasanya ngitungnya pakai LHR dan LHR tersebut ya sudah sesuai dengan cara ngitungnya ya. Jadi tidak memerlukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi kalau untuk yang pertanyaan biasanya untuk survei kepuasan pengguna, biasanya seperti itu. Pengguna suatu angkutan atau pengguna jalan, kalau misalkan kita ngambil yang jalan kaki ya, pengguna trotoar kayak gitu, jalan kaki. Ini bukan jalan yang kamu maksud. Kamu maksud kan maksudnya ngitung LHR kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi lebih ke pengguna jalan yang trotoar. Intinya kuesioner sendiri itu kepada benda hidup gitu sasarannya. Silahkan, ada yang tanyakan lagi? Untuk yang lain? Jadi lebih ke benda hidup ya. Gitu. Yuk, yang lain. Ini banyak ya kelasnya, tapi videonya enggak pada dinyalakan semua. Enggak tahu kenapa anak-anak ini. Malu tak? Belum pada mandi ceritanya. Saya punya jaringan, Bu. Oh iya. Oke, silakan untuk yang lain selain Emilianus, pertanyaannya bagus. Ada pertanyaan sedikit, Bu. Ya, silakan. Dalam penelitian itu, bagaimana cara kita untuk mengajak responden untuk menjawab semua kuesioner kita, Bu? Nah, ya, tadi ya terima kasih ini pertanyaan yang bagus juga, Urbanus ya. Jadi kalau kita mau si responden mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan, ada beberapa cara dan tiap peneliti biasanya agak beda ya. Jadi biasanya normalnya kalau responden kuesioner itu hanya diberikan ke responden. Permisi, mohon maaf, saya dari Universitas Tuguna Tunggal Dewi, saya sedang melaksanakan penelitian terkait ini judulnya. Apakah Bapak atau Ibu berkenan untuk menjadi responden saya dengan mengisi kuesioner yang saya bawa ini? Biasanya seperti itu umumnya. Nah, kalau misalkan, aduh saya sedang sibuk, kalau saya minta tolong untuk saya minta tolong isi dengan saya yang membacakan gimana Bu, nanti saya aja yang isinya, Ibu tinggal jawab aja, saya bacakan. Kadang kayak gitu juga bisa. Jadi bukan si responden yang hanya melihat kuesionermu, pertanyaan-pertanyaan, tapi kamu yang menawarkan diri, Bu, saya bantu untuk membacakan kayak gitu. Nanti beliaunya tinggal jawab-jawab gitu aja. Kadang yang seperti itu
bisa dapat banyak untuk jawaban-jawaban kuesionernya. Tapi kalau yang hanya diberikan saja, itu kadang lebih sedikit kurang banyak yang minat kayak gitu. Ya, ya, nggak apa-apa, itu pertanyaan yang bagus. Silakan untuk yang lain, silakan. Ada yang tanyakan? Ya. Silakan untuk yang lain. Oke, baik. Jika belum ada pertanyaan lagi, nanti silakan kalau misalkan teman-teman tiba-tiba terlintas di pikiran terkait tentang menyusun kuesioner ini tadi, silakan sharing di WA group atau chat saya pribadi ya. Nggak usah malu untuk bertanya. Gitu. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih. Jangan lupa absen dan membaca materi yang sudah saya share di Google Classroom juga. Gitu. Materi hari ini yang sudah saya share di Google Classroom. Gitu. Ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, Bu. Siang, Bu. Terima kasih.